menatap, maha mendengar, maha dekat, maha menyaksikan segala-galanya, menggolongkan kita menjadi orang-orang yang benar-benar berpikir keras tentang bagaimana kita bisa berjumpa dengan Allah nanti. Jangan sampai kesibukan dunia ini benar-benar menguras waktu, menguras pikiran kita, menguras semua daya upaya kita, semua potensi kita. Padahal hidup dunia hanya mampir sebentar saja. Tentu saja dunia ini harus sangat kita tata dengan baik untuk jadi bekal pulang kita ke akhirat. Jadi bukan dunia hanya untuk dunia saja, tapi bagaimana kehidupan dunia ini bisa menjadi kebahagiaan dunia, kebahagiaan di kubur, dan kebahagiaan di akhirat nanti. Insya Allah dalam kajian kali ini bersama Pak Gatot, Pak Iskandar, Adeda, kita akan tetap memperdalam tentang wakaf ya, terutama berkaitan dengan anak asuh. Saat ini berada di Serua. Di sini kurang lebih ada 300 santri SMP, SMA yang mereka sekolah di sini full beasiswa. Ya, betapa bahagianya mereka dikala kesulitan untuk bisa sekolah, mereka bisa sekolah dengan baik. Juga orang tuanya bahagia. Secara syariat mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan ilmu yang bisa meningkatkan iman dan akhlak mereka, dan saat yang sama juga bisa menjadi jalan kebahagiaan bagi orang tuanya, kerabatnya. Nah, ini mengalir pahalanya kepada semua yang menjadi jalan rezeki bagi adik-adik kita ini, karena mereka harus makan, berpakaian, tempat tinggal yang layak, kemudian mendapatkan buku-buku dan untuk pendidikan, dan ini disupport oleh orang-orang yang dijadikan jalan oleh Allah. Sebetulnya Allah yang memberi rezeki kepada mereka, tetapi lewat siapa inilah yang beruntung ya. Siapa yang dijadikan jalan oleh Allah sampainya rezeki kepada mereka. Ya, bisa dibayangkan sekarang ini para santri sedang wirid, sedang zikir, tadi sholat, pahalanya kebagian itu kepada orang tua asuhnya. Kemudian baca Quran, pahalanya mengalir kepada yang menjadi orang tua asuhnya. Lalu mereka berwudu, mengalir juga. Mereka belajar, dapat ilmu, hafal Quran. Setiap kebaikan yang ada di tanah wakaf ini juga bagi anak-anak didik, insya Allah mengalir pahalanya bagi para orang tua asuhnya. Dan ini strategis sekali, dan sangat boleh jadi dengan seperti ini, kalau ikhlas, Allah mudah saja membulak-balik hati anak-anak di rumah. Misal orang tua ini anaknya belum soleh ya, belum patuh kepada Allah lah, tapi orang tua asuh ini serius sekali berharap anaknya soleh, dan syariatnya adalah dengan meminta tolong kepada Allah dan menafkahi anak-anak asuh ini. Nah, ini ada kendala nih di tayangan, apakah ada kendala? Tidak nih, aman ya. Nah, oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk berpikir bagaimana kita menjadi bagian anak-anak yang belum ya, yang terbatas rezekinya, terbatas kondisinya, mereka bisa sekolah, bisa mendapatkan yang lebih baik dan syariatnya lewat kita. Ini hal yang strategis sekali. Kalau nanti kita meninggal, kita akan heran, ini pahala dari mana? Kenapa ini mengalir terus pahala ini? Kenapa ada pahala baca Quran, pahala sholat, pahala dakwah, pahala zikir? Nah, ternyata ini adalah wakaf kita ketika kita mendidik anak asuh sehingga mengalir kebaikannya kepada kita
dan itu akan terus menerus sampai kiamat nanti. Nah, inilah salah satu tanda kecerdasan seseorang yang bagaimana selama hidup ini ya berusaha menjadi jalan ilmu yang manfaat bagi orang lain. Ada yang menarik ya, ada yang agak kesulitan mendidik anaknya menjadi soleh, entah gimana gitu, susah. Padahal mendidik anak orang lain lebih mudah. Nah, dengan keikhlasan. Halo, maaf katanya suara nggak jelas nih, Faruk. Oh iya, aman. Oh iya. Eh, jadi kita mendidik anak sepanjang ikhlas ya, memfasilitasi anak-anak orang lain, anak-anak yang lain bisa sekolah, bisa belajar, bisa mendapat ilmu. Kita jadi orang tua asuh, walaupun kita tidak sepenuhnya, tapi kita sebagian misalkan menafkahi sebagian, lalu anak-anak belajar. Dan Allah melihat nih, kita berusaha dari nafkah yang Allah titipkan kepada kita, sebagian kita jadikan beasiswa. Allah melihat semuanya. Allah mengetahui kita menjadi jalan rezeki bagi hamba-hambanya. Dan itu mudah bagi Allah membuat anak-anak kita pada waktunya jadi soleh. Karena Allah yang membulak-balik hati, ya, Allah yang membulak-balik hati. Maka tidak ada salahnya bagi yang ingin anaknya soleh, dan kita agak kesulitan mendidik anak, maka kita bantu anak-anak yang lain dengan pikiran, dengan tenaga, dengan harta kita. Allah melihat kebaikan sekecil apapun, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti ada balasannya. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset, dan Allah sangat menyaksikan semua kebaikan. Nah, begitulah. Jadi ayo mulai sisihkan dari rezeki kita supaya kita bisa menjadi jalan, ya, hamba-hamba Allah yang lain yang memang terbatas. Kan Allah ngebagikan rezekinya berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit, ada yang pas-pasan sekali, ya, ada yang memang kurang, yang fakir, yang miskin itu, ya. Nah, itu juga Allah yang membuka, memberikan rezeki, dan kita yang diberikan kelapangan. Nah, ini seyogianya berusaha keras menjadi jalan, ya. Nah, alhamdulillah. Pak Iskandar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah, Pak Is yang sehat sekarang, udah sehat. Gimana? Kok kurusan ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Turun berapa kilo ini? 6 kilo, alhamdulillah. 6 kilo, wah pantas kelihatan mengurus. Berapa hari itu 6 kilo? Sekitar sebulan setengah. Masya Allah, kenapa bisa syariatnya banyak yang mau turun ini? Alhamdulillah istiqomah olahraga, diajak sepeda sama Alhamdulillah, terima kasih. Nih, barusan sempat menyimak mungkin ya prolognya ya, bahwa bagaimana kita meningkatkan wakaf dan kepedulian kita untuk anak-anak asuh. Ya, Pak Gatotnya sudah hadir bersama kita belum kah? Ini hostnya nih. Ayo Pak Gatot, nih jamnya nih. Mana dicariin? Wabarakatuh, ya, Salam. maaf. Ini barusan saya udah masuk tapi keluar lagi, sinyalnya jelek. Bukan jelek, sinyalnya belum bagus. Ya, siapa? Belum bagus. Kalau jelek itu suka gimana gitulah kedengarannya ya. Seperti yang kurang syukur. Ya Pak, Baik, sinyalnya kurang bagus. tadi sudah membuka bahwa kita harus mulai berpikir keras bahwa wakaf itu bagian dari lifestyle kita, ya. Gaya hidup kita tuh harus selalu memikirkan wakaf, berusaha keras berwakaf,
dan mensosialisasikan wakaf pada keluarga dan teman-teman, sehingga wakaf itu menjadi bagian penting, karena wakaf itu bagian dari kecerdasan kita ya. Nah, inilah yang tadi prolognya. Silakan sekarang bagian Pak Gatot. Baik, mohon. Alhamdulillah, mohon maaf tadi juga terlambat ya. Subuhnya selesainya agak mendekati jam 5, udah lewat jam 5. Baik, Bapak dan Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita hari ini akan diskusi terkait dengan program di Darut Tauhid Peduli, Bapak dan Ibu, yang mensinergikan dan mengintegrasikan program wakaf dan program zakat terkait dengan orang tua asuh, yang memang tadi sudah sampaikan betapa pentingnya kita mendidik, menyiapkan generasi putra-putri kita di masa mendatang, sehingga harapannya mereka bisa berkiprah lebih banyak untuk kemaslahatan umat dan masyarakat, insya Allah. Dan hari ini sudah hadir juga Pak Muhammad Iskandar, Ketua Yayasan Darut Tauhid Peduli, yang memang ditugaskan untuk mengelola dana-dana wakaf dan dana-dana zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang Pak Is untuk pertemuan kesekian kalinya kita pagi ini berdiskusi dengan Pak Is, dan nanti juga ada dari Pak Anwar Sanusi ya, Wakil Direktur Pendidikan, yang bisa menjelaskan terkait dengan program orang tua asuh ini. Nah, Pak Is, untuk mengawali diskusi kita, ini kan di Yayasan Darut Tauhid Peduli mengelola dana wakaf dan dana zakat. Nah, untuk yang program Peduli Pendidikan, yang program orang tua asuh ini, memang kita ada kurang lebih 300 atau 400 sekian anak ya, yang dibiasiswai dari zakat dan infak sedekah untuk programnya, termasuk untuk pembangunan sarana prasarana di sana adalah program wakaf. Nah, Pak Is bisa dijelaskan lebih detail, lebih dalam terkait program ini, Pak Is, sinergitas antara wakaf dan zakat di Sarua ini terkait dengan program orang tua asuh. Silakan Pak Is. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Askia ini adalah salah satu program yang kita gagas bersama di bidang pendidikan ya. Dulu kita punya program di DT Peduli adalah tentang program pendidikan bagi anak-anak yang memang diuji oleh Allah keterbatasan dana ya. Awalnya dulu program ini adalah paket C Mas ya, kepada orang-orang yang pengamen, mohon maaf, dari pagi sampai siang anak-anak pengamen di jalanan, dan pada duhur masuk ke dalam sekolah kita paket C gitu. Alhamdulillah lama-kelamaan program ini dikatakan berhasil, bisa mendidik orang-orang yang tadinya di jalanan. Nah, paket C berhasil, lama-lama kita tingkatkan karena semakin banyak yang kita berdayakan dan semakin banyak yang orang membutuhkan model pendidikan yang kita gagas. Sehingga yang tadinya paket C menjadi sekolah formal ya. Semakin banyak orang yang datang untuk menitipkan anak-anaknya di kita, sehingga menjadi suatu lembaga sampai sekarang distandarisasi dengan baik ya, sesuai dengan tata nilai atau kualitas yang kita bentuk sekarang ini. Nah, di Askia ini alhamdulillah programnya adalah gratis, free. Semua kebutuhan pendidikan anak-anak di Askia ini betul-betul gratis, tapi betul-betul dengan kualitas yang baik. Kalau kita di Bandung, di Batam, di Bandung Barat ini berbayar, tapi di Askia ini adalah program yang kualitasnya sama, tapi alhamdulillah kita bisa memberikan pendidikan gratis dengan kualitas yang sama. Itu dari Askia ini, Mas. Nah,
program Askia ini adalah satu program yang berlokasi di Serua, satu kawasan wakaf. Jadi alhamdulillah ada jemaah yang mewakafkan satu tanah untuk untuk menampung anak-anak untuk belajar di Askia ini. Alhamdulillah semakin lama semakin berkembang, muridnya semakin nambah dan kualitasnya bagus. Banyak siswa-siswa yang lulusan Askia ini menempuh ke jenjang berikutnya, ada yang sampai ke luar negeri. Nah, program ini memang dibiayai oleh dua instrumen ya. Satu instrumen wakaf dan instrumen zakat infak sedekah. Artinya sekolah Askia ini betul-betul di lokasi di tanah wakaf. Gedungnya adalah gedung yang dibangun oleh wakaf. Begitu juga fasilitas pendukungnya masjid. Adapun kegiatan pendidikannya dibiayai oleh zakat infak sedekah. Gitu Mas. Baik, Pak Is. Nah, kaitannya dengan program orang tua asuh ini seperti apa, Pak Is? Kan kalau selama ini kita menginformasikan kepada jamaah, kepada Bapak dan Ibu, bahwa memang Askia ini beasiswa ya, full beasiswa, sekolah kader untuk bisa mengelola lembaga-lembaga sosial ataupun lembaga-lembaga keislaman di masa mendatang, dan semoga juga bisa berkiprah lebih banyak lagi untuk di masyarakat. Nah, kaitan dengan orang tua asuh nih Pak Is, programnya, apakah setiap satu anak itu harapannya dimiliki ataupun dibiayai dari satu orang tua atau dua orang tua gitu? Sifatnya atau kategorinya seperti apa nih Pak Is? Baik, alhamdulillah. Karena program beasiswa ini memerlukan biaya yang besar, sehingga kita memberikan satu ladang amal kepada jemaah untuk menjadi orang tua asuh. Nah, orang tua asuh ini ada dua paket. Satu paket pertama adalah full dibiayai oleh satu orang atau satu keluarga. Paket kedua adalah satu orang siswa, itu dibiayai oleh rame-rame, Mas. Mungkin tiga ya. Satu memang dibiayai full oleh personal atau keluarga. Kedua, satu anak asuh ini dibiayai oleh 10 orang. Dan ketiganya adalah yang memang ingin juga berpartisipasi, kita akomodir dengan paket sesuka-sukanya, Mas. Jadi ada orang yang memang punya dana 50.000 tapi ingin jadi orang tua asuh, kita tampung juga. Sehingga ada yang 10.000, ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 20.000, tapi ingin menjadi orang tua asuh, kita tampung juga. Sehingga paketnya adalah paket personal, satu paket langsung diambil satu orang siswa, diambil satu personal atau keluarga, kedua satu orang siswa memang dibiayai oleh 10 orang, dan satu siswa dibiayai oleh rame-rame, Mas, karena ada juga jemaah yang memang ingin menjadi orang tua asuh tapi memang kesanggupannya 50.000 atau 70.000 gitu, Mas. Baik, jadi ini program orang tua asuh ini digulirkan oleh Darurat Peduli khusus untuk beasiswa yang bersekolah di Askia ya, yang memang memiliki keleluasaan secara keuangan, dan kita memberikan beasiswa ya Pak Is ya, memberikan beasiswa kepada putra-putri kita. Dan harapannya nanti dari putra-putri kita ini ya bisa sekolah, tidak hanya sekolah selesai di Askia, SMP dan SMA, namun juga bisa panjang, bisa kuliah, kemudian bisa meneruskan pendidikan yang lebih tinggi, sehingga kiprah mereka, peran dan kemampuan mereka bisa dioptimalkan. Kurang lebih begitu ya Pak Is ya. Dan betul, ini, Mas. Dan ini memang kalau ditanggung sendiri itu besar, namun ini bisa rame-rame ya Pak Is ya. Misalnya satu orang ini program orang tua asuhnya tidak sendiri, namun juga orang tua asuhnya bisa 5, bisa 10, bisa 20, bahkan tadi bisa memilih ya, kurang lebih saya berkontribusi berapa gitu. Baik Pak Is, kita beralih dulu ke Pak Anwar Sanusi ya, Wakil Direktur Pendidikan nih Pak Is, sehingga kita mengetahui program apa saja yang dijalankan di Askia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anwar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Pak, ya? Jelas, sejelas wajah Pak Anwar juga, insya Allah. Alhamdulillah. Baik Pak Anwar, ini penasaran nih, sekolah kader di Azkia Serua Tangerang Selatan. Pak Anwar bisa jelaskan Pak Anwar, sekolah kader kita ini pengelolaannya seperti apa, kemudian kurikulumnya, kemudian goalnya. Silakan Pak Anwar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah Pak Gatot senang bisa bertemu di pagi ini. Alhamdulillah sekolah Azkia ini dari 10 sekolah yang ada di Darut Tauhid, 2 SMP Azkia dan SMA Azkia ini merupakan sekolah kader. Ini ada kata-kata kader gitu Pak. Kenapa dikatakan kader? Karena memang outputnya ini berbeda dengan sekolah yang lain. Jadi output untuk sekolah kader ini memiliki 6 output Pak. Yang pertama adalah Salimul Akidah. Harapannya setelah lulus dari Azkia ini memiliki akidah yang lurus betul-betul. Yang kedua Sohihul Ibadah. Sohihul Ibadah itu memiliki kemampuan beribadah baik dan benar. Yang ketiga Akhlakul Karimah, memiliki akhlak yang kita latih dengan karakter baku dan akhlak-akhlak yang lainnya. Kemudian yang keempat, tahfidul Quran, hampir sama dengan semua sekolah. Kemudian yang kelima, kuatul akli. Di sini kuatul akli kemampuan dalam akademik, berpikir kritis, sesuai apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, yang keenam ini tambahannya khusus sekolah kader, namanya kuatul jismi, memiliki kekuatan, kemampuan dari segi fisik. Jadi mereka ini Mas, khusus yang keenam, mereka akan dilatih dari kelas 7 sampai dengan kelas 12, karena sekolah kader ini kesepakatannya 6 tahun ditambah 1 tahun nanti khidmat. Nah 6 tahun itu 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA. Mereka dilatih juga kemampuan fisik, harapannya sih badannya sesuai dengan harapan kita, kemudian kemampuan push up yang tadinya dari 20/20 detik menjadi 35 sampai 50 gitu Mas. Nah ini mengenai output. Adapun kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Darut Tauhid ditambah dengan muatan kader. Nah kurikulum ini berbasis pada 4 pilar, diantaranya adalah pilar ma'rifatullah. Jadi mereka nanti akan mengkaji bagaimana kade-kade yang berhubungkan dengan ma'rifatullah. Kemudian yang kedua adalah pilar entrepreneurship. Nah, khusus untuk kader ini, dalam bidang entrepreneurship ini kita menghadirkan para orang-orang yang sudah berhasil, kemudian dalam bidang entrepreneurship, ya. Kemudian di bidang entrepreneurship ini adalah bukan sekedar masalah berdagang ya, tetapi bagaimana meng-create kemampuan banyak mampu siswa bagi seluruh umat begitu. Kemudian leadership. Nah, leadership ini pilar yang ketiga, leadership ini kepemimpinan. Ini juga sama pelatihannya dalam pembiasaan sehari-hari, bagaimana pemimpin itu pelayan bagi umat. Sayyidul Qaum khadimuhum. Kemudian yang keempat adalah pilarnya wawasan lingkungan. Nah, dari 4 pilar ini diramu dalam satu kurikulum, bergabung juga dengan kurikulum nasional, menjadi namanya kurikulum Darut Tauhid. Nah, kemudian ditambahkan karena ini kader, kita mengharapkan ada 3 jurusan nanti. Jurusan ini yang diharapkan lulusannya bahwa kader menjadi calon ulama. Yang kedua menjadi calon pendidik, kemudian yang ketiga menjadi praktisi sosial. Nah ini dijuruskan ketika kelas 9 atau kelas 3 SMP. Jadi di awal kelas 7 sampai dengan kelas 8 itu secara kurikulumnya sama semua. Namun ketika kelas 9 mereka sudah diarahkan, ada yang minatnya nanti ke calon ulama, kemudian ada yang minatnya ke calon pendidik, ada juga nanti minatnya ke calon praktisi sosial. Begitu Pak Gatot kurikulum yang kita gunakan. Baik. Nah tadi saya
saya salah data ya, ternyata SMP, SMA yang bersekolah di Atskia itu 291 anak ya, SMP Betul, Pak. 135, SMA 156. Tadi saya Betul. menyebutkan kurang lebih 400 ya, ternyata 291. Mohon maaf saya salah membaca datanya. Baik Pak Anwar, kalau ini Pak Is berbicara tentang sekolah kader, nah ini kan memang dan dibiayai dari dana program Darurat Peduli 100%. Nah ini apakah Bapak dan Ibu jamaah bisa mengirim ini Pak Is, mengirim tetangganya ataupun keluarganya yang secara finansial ada keterbatasan sehingga bisa sekolah di sini Pak Is, seleksinya dan lain sebagainya seperti apa nih untuk tahun ajaran 2022 ini? Silakan Pak Is. Bismillah, ya kami dari DT Peduli membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh jemaah dan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Ya, silakan sekolah di sini, tapi memang ada beberapa ketentuan yang harus ditempuh karena memang kuota sangat terbatas dan anggaran juga terbatas. Kita ada nanti Pak Anwar yang akan menyampaikan tentang kuota per angkatan, karena di Serua ini ada SMP dan ada SMA ya. Nanti Pak Anwar menyampaikan bahwa kuota per angkatannya berapa. Kita membuka kesempatan seluas-luasnya dari Sabang sampai Merauke kepada anak-anak bangsa yang memang punya potensi, tapi memang dari segi ekonomi mengalami keterbatasan. Kuotanya tempatnya terbatas dan dananya juga kita insya Allah memang terus berupaya memenuhinya. Nah, dana yang diperlukan memang sebulan itu sekitar 1 miliar Mas kurang lebih untuk membiayai siswa 200 kurang lebih 200 orang itu setiap bulannya. 291. Jadi silakan ya 221 silakan kepada seluruh jemaah yang dari Sabang sampai Merauke ingin menitipkan keluarganya atau tetangga-tetangganya, silakan didaftarkan dengan kualifikasi nanti dari panitia akan menyampaikan gitu Mas. Nah Pak Is, kan kalau anaknya dari jauh, misalnya dari Aceh, dari Sumatera, Kalimantan, ataupun dari berbagai wilayah yang ada, nah itu apa aja ya Pak Is yang ditanggung oleh Darurat Peduli untuk bisa sekolah di Atskia? Apakah dari sisi makanan juga, kemudian laundry, termasuk juga ikut program di sekolah, itu harus orang tuanya harus membayar atau sudah full paket dari DT Peduli? Pak Is, silakan bisa dijelaskan Pak Is, program detail yang ditanggung oleh program beasiswa ini dengan program orang tua asuh. Alhamdulillah semuanya free ya, mulai dari biaya pendidikan, biaya makan, biaya penginapan, biaya laundry semuanya full ya. Bagi calon siswa yang memang ada cabang DT Pedulinya, insya Allah nanti didaftarkan di cabang-cabang DT Peduli dan pengiriman anak dari cabang DT Peduli ke Atskia juga insya Allah ditanggung oleh DT Peduli kalau memang ada cabang-cabangnya. Jadi nanti dikoordinir di cabang-cabang DT Peduli atau nanti bisa langsung ke alamat pendaftaran Atskia ya. Biaya kalau memang lulus, insya Allah biaya transportasi akomodasi dari tempat ke sampai tujuan itu ditanggung oleh DT Peduli yang ada cabang di beberapa provinsi. Dan alhamdulillah biaya pendidikan, biaya makan, biaya asrama, dan biaya laundry pokoknya full semua ditanggung oleh DT Peduli gitu Mas. Alhamdulillah, Masya Allah, ini luar biasa nih. Kita mendoakan Pak Is semoga dari Peduli dengan program orang tua asuhnya bisa berjalan secara sustainable ya, bisa berkepanjangan ya. Karena memang ini tidak mungkin anak-anak ini sudah masuk di tahun pertama, kemudian tahun kedua, tahun ketiga, karena dananya macet begitu ya, kemudian dihentikan, dipulangkan gitu. Semoga ini semua menjadi kepedulian kita semua, Bapak dan Ibu, agar putra-putri kita 291 ini
bisa melanjutkan sekolahnya, insya Allah. Dan kalau tadi Pak Is menjelaskan, ini semuanya ditanggung oleh Darurat Peduli. Memang harapan kita orang tua dan anaknya itu sudah tidak memikirkan tentang biaya lagi, begitu. Karena sudah saat diputuskan, ditetapkan, diterima sekolah di Azkia, maka ya sampai SMP, syukur-syukur nanti saat seleksi SMA bisa masuk, karena memang diutamakannya yang SMA itu juga lanjutan dari SMP Azkia, dan semoga nanti saat sudah lulus dari SMA juga melanjutkan ke perguruan tinggi. Baik, Pak Anwar. Nah, ini kan mendidik dan mendampingi, mengarahkan putra-putri dari berbagai lokasi dengan berbagai adat, kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, kira-kira kiat-kiatnya apa nih, Pak Anwar? Sehingga mereka bisa kebersamaan, bisa menyatu dalam sebuah keluarga ya, walaupun 3 tahun atau 6 tahun, kalau yang bersama-sama dengan SMA lagi. Itu bagaimana Pak Anwar keseharian dan teman-teman ini bisa mendampingi dan mengarahkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di Azkia ini? Silakan Pak Anwar. Ya, alhamdulillah. Ini memang Pak Gatot luar biasa ya. Apalagi sekarang kan sudah 2 tahun ya, hampir 2 tahun mereka di rumah. Iya, Kemudian hadir ke sekolah dengan keragaman dari keluarga yang sangat berbeda. Ini laporan dari teman-teman sangat luar biasa Pak gitu. Namun kami dalam pelaksanaan pembelajaran ini semua sivitas baik guru, manajemen kita sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita ya, yaitu dengan 4 langkah begitu Pak Gatot yang kami lakukan. Yang pertama adalah bagaimana teman-teman ini menjadi panutan, menjadi contoh bagi para santri begitu. Sehingga ini menjadi kekuatan kami agar santri ini cepat berubah gitu. Kemudian yang kedua kami melakukan pembiasaan. Jadi ini semua tenaga kependidikan itu memberi contoh ya Pak Anwar ya. Harapannya tidak hanya tim kependidikan ya, tidak hanya guru, musrif, musrifah ataupun manajemen sekolah, namun juga yang berinteraksi. Tadi kalau Pak Ais menyampaikan tim laundry, tim catering, kemudian tim support untuk yang menyediakan makanan di kantin, itu juga menjadi bagian dari proses pendidikan, dan itu mereka itu menjadi contoh, menjadi suri keteladanan. Betul itu, Pak Anwar. Betul, jadi suri tauladan ini harus dibuat oleh semuanya, termasuk tadi Pasatpam begitu ya. Itu barisan pertama ketika menerima tamu, ketika anak-anak hadir di awal datang ini begitu. Jadi kita berlatih semua, dan ini alhamdulillah sedang berikhtiar melakukan yang terbaik. Yang kedua, melakukan pembiasaan, yaitu dengan cara diklatna. Kita ada pendidikan, kemudian pelatihan. Setelah pendidikan dan pelatihan tentu ada pembinaan yang kita kawal dengan laporan harian nih teman-teman Pak Gatot, bagaimana peningkatan akhlaknya, bagaimana peningkatan untuk saat ini ada tambahan, bagaimana pelanggaran prokesnya begitu Pak. Jadi karena sekarang sedang mengkawal prokes, jadi dilaporkan juga setiap hari kesehatannya dan juga kedisiplinan dalam prokes. Itu yang kedua, tahapannya adalah diklatna. Kemudian yang ketiga, sebentar saya potong dulu Pak Anwar. Yang kedua ini, dan ini Bapak dan Ibu tidak hanya sebatas akademik dan prokes kesehatan ya, namun juga frekuensi dan kuantitas dari ibadah. Kalau kualitas memang kita menilainya subjektif ya, tapi kuantitas ibadahnya itu di absen juga ya. Apakah hari ini sudah membaca Al-Quran, wajusnya seperti apa, kemudian sholatnya bagaimana, kemudian istighfar, sholawat, dan ibadah standar yang memang sudah diputuskan dan distandarisasi untuk semua sekolah yang ada di lingkungan Darut Tauhid. Jadi dengan upaya ini, semoga kebiasaan-kebiasaan ini tidak hanya dijalankan di pesantren ya, tidak hanya dijalankan di sekolah, karena mereka 24 jam berinteraksi, berkehidupan di sekolah dan di asrama, dan semoga ini bisa dibawa nanti saat mereka sudah pulang ke rumah ataupun sudah lulus.
Kurang lebih begitu ya Pak Anwar ya, yang kedua ini? Betul Pak, itu kami sebut namanya mutabah yaumiyah gitu Pak. Jadi mereka melaporkan dengan target tertentu nanti setiap bulan. Itu capaiannya 95% begitu. Yang ketiga ini lingkungan yang kondusif. Jadi alhamdulillah untuk Askia ini kan satu pintu ya. Iya, Jadi betul. ketika siswa keluar masuk, di situ ada satpan, alhamdulillah kita mencoba lingkungan ini. Karena teman-teman juga menghafal Quran, kita membuat suasana bagaimana di siang hari mereka juga melakukan murojaah, sore hari, selain mereka di pagi subuh itu melakukan setoran, kemudian malam juga melakukan setoran. Nah, lingkungan ini tentu sangat penting dan sangat mempengaruhi dalam perubahan seseorang, begitu Pak. Dan yang terakhir ini yang mendasari semuanya dari yang ketiga ini, yaitu kekuatan ruhiyah. Bagaimana seseorang itu berubah yang tadinya di rumah, kebiasaan yang sangat mungkin katakanlah belum biasa bangun tidur, bersikap berbahasa juga, wallahu alam ya kurang terkontrol. Nah, alhamdulillah di sini kita latih yang paling utama selain tiga tadi kita melakukan doa begitu ya, salah satu kekuatan ruhiyah ini. Jadi kita sama-sama mendoakan baik para santri, kemudian juga semua sivitas. Kenapa ini sangat penting? Karena hanya Allah lah yang mengubah hati seseorang begitu Pak. Jadi seseorang itu berubah bukan karena kita, tapi tentu ini karena Allah mengabulkan doa kita bersama, sehingga kami juga mengkawal kekuatan para SDM ini, para pengelola, dengan mutabaat tadi, bagaimana ibadahnya, sehingga layak doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak Gatot, Insya 4 Allah, langkah begitu. alhamdulillah. Dan yang mutabah yaumiyah ini yang dikontrol tidak hanya santri-santrinya, Bapak dan Ibu, namun juga perangkat kependidikan, termasuk direksi, termasuk Pak Anwar juga, saya juga harus laporan tiap hari begitu. Hal apa saja yang sudah lakukan, karena ini menjadi riadoh bareng-bareng ya, riadoh bersama untuk menjemput pertolongan Allah begitu. Kata-kata Pak Anwar tadi bagus, apakah kita sudah layak tolong Allah atau tidak gitu. Sehingga dengan upaya ini semoga Allah membimbing, memberikan hidayah dan senantiasa melindungi program kita semua, insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Pak Is, kita buka pertanyaan dari jamaah ya Pak Is ya. Baik Mas, silakan. Sambil nanti Pak Is bisa menambahkan apa aja yang kurang dari penjelasannya. Nah ini Pak Is ada yang mau bertanya nih dari Bu Itra, Pak Itra Trenggono ya, dari IG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak yang mampu, apakah anak yang dari keluarga yang secara finansial berkecukupan Pak Is bisa sekolah di sana tapi dengan berbayar? Silakan Pak Is. Ya, bismillah. Sebenarnya ada tempat-tempat untuk yang mampu ya. Kita punya sekolah 4 ya, di Bandung, di Bandung Barat, di Batam, di Askia. Jadi bagi yang memang punya kemampuan secara finansial, insya Allah tempat tadi di Bandung, Bandung Barat, dan Batam itu bisa diakses. Tapi khusus Askia ini, insya Allah semuanya memang yang sama Allah diberi kemampuan ya masih punya kemampuan terbatas, sehingga Askia ini memang dikhususkan bagi yang memang terbatas kemampuannya gitu Mas. Baik, jadi Bapak dan Ibu, yang di Askia ini khusus programnya adalah yang dari saudara-saudara kita yang tidak mampu dari Sabang sampai Merauke, dan memang secara asnaf harus layak mendapatkan berhak mendapatkan dana zakat maupun dana program dari DT Peduli. Sehingga Bapak dan Ibu yang memiliki kemampuan dan ingin menyekolahkan putra-putrinya bisa di Batam, bisa di Bandung Barat, bisa di Bandung ya Pak Anwar ya. Baik jenjang SMP, SMA, SMK maupun di perguruan tinggi insya Allah. Dan semuanya juga boarding school. Kalau yang sekolah formal ini boarding school, kecuali Bapak dan Ibu yang memang ikut programnya, program yang
sifatnya pesantren atau pendidikan non formal seperti halnya tahfidz, Baitul Quran, kemudian program PDF itu pendidikan diniyah formal baru tahun ini dibuka, insya Allah Juli ataupun Agustus itu insya Allah angkatan pertama baru masuk. Nah itu bisa sangat menyesuaikan, bisa bersekolah. Jadi ada dua nih Bapak dan Ibu, sekolah formal ataupun sekolah non formal. Nah non formal ini bisa mengambil khusus programnya baik tahfidz maupun tematik yang tadi seperti saya sampaikan, misalnya akhlak plus wirausaha, tapi ini untuk program-program yang sudah lulus SMA. Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak Anwar. Pak Ustadz mau tanya, umur berapa ya boleh masuk Darut Tauhid? Ya, kalau sekolah formal itu SMP ya, berarti SMP itu umurnya kurang lebih ya sekitar umur SMP Pak Gatot. Lulus SD ya? Lulus SD, berarti kalau 6 tahun ditambah 6, 12 ya, di antara 12, kemudian 12, 13 begitu. Seperti biasa sekolah formal lainnya Pak. Nanti dalam sekolah kader ini wajib 6 tahun Pak. Jadi setelah SMP itu melanjutkan ke SMA, karena kita punya kurikulum itu mulai dari kelas 1 namanya sampai kelas 6 begitu. Begitu Pak Gatot. Baik, dan ini juga menyambung pertanyaan dari Bu Yaya Sobaria, Askia mulai dari tingkat apa? Dari tingkat SMP ya Bu, SMP. Jadi lulus SD masuk seleksi, insya Allah gitu. Dan seleksinya itu tidak ke Bandung ya Pak Anwar ya? Ya, tidak ke Bandung ya, tapi di ini ya, di cabang-cabang DT Peduli ya dilakukan. Seleksinya yang pertama itu kan kita melakukan secara online Pak, secara PPDB itu daftar online. Nanti setelah daftar online itu melalui Darut Tauhid cabangnya masing-masing. Jadi ada setelah melakukan administrasi itu akan dikunjungi ke rumah gitu, atau dilihat keasnafannya begitu Pak. Nah kalau sudah lolos dari masing-masing cabang, nanti akan seluruhnya melakukan tes seperti biasa begitu Pak. Halo Pak Gatot. Ya, sepertinya Pak Gatot terputus, Pak Is. Baiklah, sambil menunggu Pak Gatot ya, mungkin jadi bagi sahabat-sahabat jemaah Darut Tauhid, bahwa sekolah kader inilah sekolah yang memang kita bentuk kedepannya menjadi para pemimpin ya Pak Anwar. Betul. Pemimpin yang punya kemampuan akhlakul karimah, leadership dan entrepreneurship, sehingga DT Peduli sangat berkepentingan untuk menyediakan calon-calon para pemimpin di masyarakat nantinya. Mudah-mudahan orang-orang yang dididik di ASGA ini memberikan manfaat, memberikan perubahan di masyarakat, sehingga setiap kebaikan yang dilakukan oleh lulusan-lulusan santri ASGA ini, pahalanya mengalir kepada para donatur, baik secara finansial ataupun yang mendoakan. Sehingga kami sangat berkepentingan Pak Anwar, karena memang kurikulumnya bagus yang disampaikan oleh Pak Anwar dan tim ini menjadi seorang kader, seorang pemimpin yang memberikan kebaikan pada masyarakat. Mudah-mudahan setiap kebaikan yang dilakukan oleh para lulusan-lulusan ASGA ini pahalanya mengalir kepada para donatur. Itu Pak Anwar, itu kepentingan dari DT Peduli. Betul itu Pak Is. Alhamdulillah Pak Gatot sudah gabung. Mohon maaf ya, ini sinyal saya keluar lagi barusan, tapi alhamdulillah sudah masuk. Nah, Pak Is dan Pak Anwar, ini ada pertanyaan ini. Kalau misalnya pindahan, apakah memungkinkan Pak Anwar sekolah pindahan? Jadi mungkin kelas 2 atau kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA bisa pindah ke Askia dengan tentu saja persyaratan nanti udah seleksi dan sebagainya ya. Silakan, apakah memungkinkan? Ya, kalau untuk sekolah kader ini kan dimulai 2 tahun yang lalu.
Jadi sekarang itu baru kelas 8. Kita akan mengkawal yang itu, Pak. Jadi yang kelas 8 ini dia harus selesai sampai dengan SMA kelas 12. Jadi mohon maaf kami tidak menerima di pertengahan begitu karena dalam programnya adalah bagaimana siswa itu memiliki kemampuan sesuai dengan kurikulum yang kita rancang dengan tahapan yang sangat ditentukan gitu Pak. Salah satu contoh kalau untuk kita mengkawal calon ulama begitu hafalannya mulai dari kelas 7 itu meningkat terus sampai dengan kelas 12 itu minimal 5 juz gitu. Nah, ini akan tercapai itu kalau dari awal memang kita terus kawal begitu. Gitu Pak. Jadi khusus untuk kader ini kita akan satu paket dari awal sampai akhir begitu Pak Gatot. Baik. Kalau ini Pak Anwar pernah putus sekolah, apakah memungkinkan untuk ikut program ini? Putus sekolah artinya dari SD mungkin ya, sepanjang kalau ikut ada ijazah persamaannya, saya kira memungkinkan ya. Tapi Pak Anwar bisa menjelaskan nggak terkait yang putus sekolah ini? Ya, kalau putus sekolah misalnya sudah 2 tahun harusnya ya di SMA atau 1 tahun, itu kalau di sana tidak bisa, karena kita kan dari awal ya, diwajibkan mulai dari kelas 7 itu kontrak lagi. Nah, nampaknya nanti masuknya di kelas 7. Di kelas 7 ini umurnya ada maksimal, Pak. Jadi umurnya kalau kita daftar secara nasional itu kan 12-13. Nah, nanti untuk lulusan di SMP itu tidak boleh melebihi di umur kurang lebih kalau tidak salah 18 atau 19. Jadi kalau kelas 2 SMA masuk lagi ke kelas 7 sih boleh Pak gitu secara ini ya 2 tahun turun, tapi kita tetap harus dari kelas 7 karena memang sekolah kader ini mengkawal program-program yang kita lakukan dari awal begitu. Itu Pak. Baik, jadi kalau putus sekolahnya di SD, kemudian ikut ujian persamaan, dapat ijazah paket C, berarti bisa ya ikut mendaftar ya? Boleh dengan syarat tadi umurnya di bawah 19 tahun Pak ya untuk SMP begitu. Kalau SMA di bawah 21. Namun kita kan nerimanya dari SMP begitu. Baik, Pak Is, tadi ada pertanyaan bagaimana cara ikut program orang tua asuh Pak Is? Sehingga bisa secara tidak langsung kita sudah memiliki ini ya anak asuh ya, yang karena ini ada sebagian yang status anaknya, status santrinya juga yatim piatu juga begitu, sehingga secara otomatis ya kita bukan memberikan dan menyantuni anak yatim piatu. Silakan Pak Is, bagaimana caranya ikut program ini Pak Is? Ya, bagi jemaah yang ingin menjadi orang tua asuh, nanti bisa ada nanti setelah acara ini ada kontak personnya. Memang jadi bagi jemaah kalau ingin menjadi orang tua asuh 1 orang misalnya, 1 orang jadi ada jemaah menjadi orang tua asuh untuk 1 orang. Ini paketnya tuh 1, juta per bulan Mas. Untuk SMP dan SMA 2,4 juta. Jadi bagi bapak-bapak atau ibu-ibu jemaah yang ingin jadi orang tua asuh, 1 orang biayanya adalah 1,6 juta per bulan bagi siswa SMP dan 2,4 juta per bulan. Ada juga yang boleh nggak siswa ini berdua, jadi orang tua asuhnya berdua, boleh ya. Kita ada 4 paket, ada 4 paket sebenarnya. Ada paket A 1,6 juta per bulan untuk SMP dan SMA 2,4 juta per bulan. Ada juga paket B untuk 2 orang misalnya. Saya boleh nggak sama kakak saya atau sama adik saya? Boleh. 800.000 per bulan paket B untuk SMP dan untuk SMA 1,2 juta per bulan. Boleh nggak untuk bertiga? Boleh. 1 siswa oleh 3 orang tua asuh. SMP 400.000 per bulan, SMA 600.000 per bulan. Boleh kan 4 orang? Boleh. Misalnya ada 1 keluarga 4 orang menjadi orang tua asuh untuk 1 orang siswa, boleh. Yaitu paket D 200.000 per bulan untuk SMP dan SMA 300.000 per bulan. Ada juga boleh nggak? Saya hanya mampu 50.000, boleh. Itu paket suka-sukanya.
Nanti kita kelompokkan, nanti kita misalnya satu orang, nanti kita kasih tahu orangnya ini, ya. Nanti kita akan memberikan progres tentang perkembangan siswa dari mulai mutabah yaumiyah, bagaimana dia saumnya, bagaimana dia hafalannya, bagaimana dia pendidikannya. Jadi masing-masing orang tua asuh akan mendapat laporan siswa yang dibiayainya, sehingga mudah-mudahan setiap kebaikan betul-betul pahalanya ngalir. Nanti teknisnya adalah bisa daftar ke DT Peduli, di websitenya www.dtpeduli.org. Gitu Mas Gatot. Baik Pak Is, dan ini ada pertanyaan yang menarik dari neneknya Samil. Pak Ustadz, boleh masuknya mulai awal kapan ya? Dan sepertinya masih sangat dasar karena SD-nya dari desa pelosok. Jadi Bapak dan Ibu, ini sekolah kader di Atskia ini memang tidak difokuskan hanya yang dari kota ataupun dari sekolah-sekolah yang sudah besar, namun justru kita program orang tua asuh dan sekolah kader ini kita carinya dari pelosok-pelosok, dari wilayah-wilayah binaan dari DT Peduli, sehingga nanti sekolah menerima dan mendidiknya dengan karakter yang memang sudah kita siapkan di Atskia Tangerang Selatan. Jadi tidak ada masalah Bapak dan Ibu, kalau misalnya dari dasar itu sekolahnya di mana, sekolah dasarnya itu di pelosok, kemudian di desa ataupun di kota, saya kira itu nanti sangat bisa dimaklumi, karena memang di awal pembiasaan-pembiasaan itu secara bersama-sama akan disampaikan dan distandarisasi, insya Allah, mohon doanya. Dan dengan catatan memang lolos seleksi ya Pak Is ya, Pak Anwar ya, karena kuotanya ini terbatas nih. Satu angkatan berapa sih Pak Is kuotanya Pak Anwar? Pak Anwar mungkin yang ya ini. Satu angkatan itu untuk tahun sekarang ini SMP 37, kemudian SMA kurang lebih 45. Sebetulnya satu angkatan 2 kelas Mas, jadi satu putri ataupun ahwat, satu putra, satu kelas. Ini normalnya secara keseluruhan 25-25. Namun itu disesuaikan tadi dengan teman-teman dari orang tua asuh, dari DTP juga. Jadi untuk tahun ini kuotanya 37 dan juga 45 begitu. Melihat juga kapasitas sarana dan prasarana begitu Pak Gatot. Baik, insya Allah. Dan semoga dengan kita semua ikut program orang tua asuh ini, semakin banyak ya putra-putri kita dari berbagai lokasi, bukan putra-putri kita ya, mungkin dari saudara-saudara kita yang memang secara keterbatasan keuangan dan memiliki prestasi dan memang lolos seleksi, karena ini dipilih ya, kapasitasnya 37 untuk SMP, 45 untuk SMA, tentu saja ini ya harus bersaing ya, insya Allah begitu. Tapi takdir Allah tidak akan meleset Bapak dan Ibu, dan semoga yang terbaik yang memang yang bersekolah di Atskia Serua ini, insya Allah. Baik Pak Is, 5 menit terakhir, Pak Is ada yang mau perlu ditambahkan? Kemana ini kontaknya dan sebagainya, termasuk ini ada pertanyaan untuk yang program wakaf secara beramai-ramai dan program orang tua asuh ini, kontaknya kemana Pak Is? Bisa menghubungi kemana? Bisa di-share di sini mungkin ya, ataupun bisa di-upload ya? Bisa Mas, nanti dari operator akan menyampaikan tentang kontak person dan nomor rekening ya. Jadi di Atskia ini adalah satu tempat pendidikan dan mengintegrasikan instrumen pembiayaannya 2, yaitu zakat atau infak sedekah dan wakaf. Jadi wakafnya adalah untuk membangun fasilitas seperti sekolah, lab, dan terutama masjid yang dibutuhkan sekarang. Karena siswanya banyak, memerlukan fasilitas yang representatif, sehingga kita lagi ngebangun masjid. Insya Allah di sana wakaf kita akan bangun, kita akan membangun dengan dana wakaf. Begitu juga proses pendidikan, dan keduanya adalah untuk kegiatan pendidikannya pakai instrumen zakat infak sedekah, sehingga bagi pada jemaah yang ingin menyalurkan dananya di orang tua asuh yaitu pakai zakat infak sedekah. Sedangkan untuk fasilitas pendukung pendidikan yaitu bangunan sekolah plus dengan yang prioritasnya sekarang adalah masjid, pakai dana wakaf.
nanti insya Allah operator yang akan menyampaikan kontak person dan nomor rekeningnya ya. Insya Allah udah dititipin di operator, semoga bisa dimunculkan. Begitu juga filmnya Mas, film Orang Tua Asuh sudah disiapkan. Mangga operator. Baik, Pak Anwar, ada sesuatu yang mau disampaikan? Ya, alhamdulillah. Ini Bapak Ibu, insya Allah kita dalam rangka berdakwah gitu, menghasilkan para kader, maka berupaya untuk mengelola sekolah ini calon-calon kader Darut Tauhid ataupun dakwah secara umum, begitu Pak Gatot. Jadi kita berupaya untuk menghasilkan calon para kader, insya Allah. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah, masuk lagi. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih, maaf barusan karena harus ngajar dulu ke santri di sini. Ya, yang paling penting kita realisasikan ya. Walaupun secara bertahap, kecil-kecil realisasikan. Yang penting merealisasikan, Masya Allah. Dan gini, setiap orang harus punya target pribadi dan tidak hanya nunggu uang baru, tapi kita memang mencari sesuatu untuk kita wakafkan. Jadi kita cari tambahan. Ingat ada seorang dosen di Mesir itu ya, yang dia nyetir taksi mencari tambahan untuk wakaf. Karena kalau ngandelin gajinya tidak cukup untuk wakaf, maka dia sengaja mencari tambahan yang memang diniatkannya untuk berwakaf. Nah, mudah-mudahan ini manfaat ya. Hatur nuhun. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pak Iskandar, Pak Anwar, dan Bapak dan Ibu, mohon maaf tidak semua pertanyaan yang masuk bisa dijawab satu persatu. Namun semoga apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan tadi betul-betul menjadi inspirasi dan menjadi tekad kita bersama bahwa kita harus mempersiapkan generasi masa depan yang semoga bisa berkiprah lebih banyak untuk memajukan umat, memajukan masyarakat ini. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Is, terima kasih. Pak Anwar, terima kasih ya. Dan Mas, mohon maaf, Bapak dan call Ibu, centernya ada nih Mas. Call centernya bisa ke 0813 0813 1712 1712 mudah nih, 0813 1712 1712. Insya Allah. Ya, itu Mas. Ya. Nah, silakan. Ya, baik. Saya tutup dulu ya Pak Faruk ya sebelum video ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita akhiri membaca alhamdulillahirobbilalamin. Doa akhir majelis, subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Mohon maaf. Harus kita hargai karena mereka sudah memberikan manfaat. Kami akan menyalurkan bantuan amanah dari para donatur untuk disampaikan kepada para penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami bisa selamat sampai tujuan untuk mengantarkan titipan Al-Quran. وسوف هذه البسمة تنتشر إلى أهالي هؤلاء الأولاد. Terima kasih Dete Peduli. Terima kasih kepada sahabat-sahabat DT Peduli. Semoga Ramadan ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Sahabat-sahabat, saya sekarang sedang berada di pesantren Darut Tauhid Serua, Ciputat, Tangerang Selatan. Tampak di belakang saya ada progres pembangunan Masjid Al-Hadi di Serua, Tangerang Selatan. Alhamdulillah progresnya sudah mencapai 58%. Kita lihat di sini, insya Allah ini nanti akan dibangun 3,5 lantai ya. 3,5 lantai. Jadi di lantai yang paling itu mezanin. Ini sini di bawah
pertemuan di atas untuk ruang ibadahnya. Nanti dari asrama santri bisa langsung menuju ke masjid. Mohon doanya sahabat-sahabat semua untuk proses pembangunan masjid ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan dilancarkan. Dan sekarang progres sedang pemasangan bata-bata untuk di sampingnya, dan begitu juga sedang proses instalasi udara untuk AC dan kipas angin. Mungkin Bapak Ibu yang ingin berdonasi untuk support pemasangan instalasi AC ini bisa menghubungi panitia pembangunan masjid atau di DT Peduli. Insya Allah hari ini tanggal 10 Januari 2022 akan dilakukan pengecoran saluran air, terjunan dibuat berundak-undak agar energi airnya terurai, tidak kuat sehingga tidak terjadi longsor. Mudah-mudahan dilancarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.